Oke, yuk kita bahas salah satu strategi yang paling penting, tapi juga paling dihindari dalam trading. Cut loss. Ini bukan cuma soal jual rugi loh. Ini adalah sebuah seni yang misain antara trader yang bisa bertahan lama sama yang, cepat hilang dari peredaran. Kita bedah bareng-bareng gimana cara menguasainya. Kita mulai dari sini karena jujur aja ini perasaan yang kita semua pasti pernah rasain kan. Sakitnya itu lo pas mau neken tombol jual, rasanya kayak ngakuin, ya analisis gue salah, kayak kekalahan pribadi gitu. Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang paling fundamental. Buat seorang profesional, cut loss itu bukan kegagalan sama sekali. Anggap aja ini biaya bisnis yang udah direncanain. Kinda like premi asuransi yang Anda bayar buat ngelindungin modal Anda dari kebakaran yang lebih besar. Nah, untuk mengubah cara pandang itu, kita bakal ngelewatin 4 langkah. Pertama, kita program ulang mindset kita. Kedua, kita bangun aturannya bahkan sebelum kita beli. Ketiga, kita kuasai matematikanya. Dan yang terakhir, kita taklukkan musuh terbesar kita semua, emosi. Jadi, poin krusialnya itu gini, cut loss yang benar itu bukan reaksi panik, sama sekali bukan. Itu adalah eksekusi sebuah rencana yang udah matang. Anda jual, itu bukan karena takut, tapi karena alasan awal Anda beli saham, itu udah nggak berlaku lagi. Simple. Dan ini nyambung ke kesalahan paling fatal yang sering banget kejadian, yaitu baru mikirin di mana mau jual pas harganya udah anjlok. Keputusan cut loss itu harus dibuat saat pikiran kita masih jernih, masih objektif. Kapan itu? Ya sebelum kita neken tombol buy. Terus gimana caranya? Ada 2 metode teknikal yang paling umum nih. Pertama, pakai level support. Anggap aja itu benteng pertahanan terakhir. Kalau harga tembus ke bawah situ, wah itu sinyal bahaya. Kedua, pakai moving average. Buat yang suka ngikutin tren. Ini kayak garis pasang surutnya tren. Kalau harga udah jatuh di bawah garis itu, artinya momentum bagusnya mungkin udah lewat. Oke, kita udah tahu di mana titik jualnya. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak kerugian dalam rupiah yang bisa kita terima? Nah, ini udah masuk ke manajemen modal, lapisan strategi yang lebih dalam lagi. Tolong, ingat angka ini baik-baik. Ini mungkin aturan paling penting dalam manajemen risiko. Jangan pernah merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal trading Anda dalam satu kali transaksi. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Anggap ini sabuk pengaman Anda. Oke, biar gampang kita pakai contoh ya. Bayangin Anda punya modal 100 juta rupiah. Kita pakai angka bulat biar hitungannya gampang diikutin. Dengan aturan 1% yang super ketat, itu artinya dari modal 100 juta itu, kerugian maksimal yang boleh terjadi di satu saham cuma 1 juta rupiah. Nggak peduli seberapa yakinnya Anda sama saham itu, batasnya tetap 1 juta. Ini pagar pengaman Anda. Sekarang kita gabungin nih aturan modal sama analisis teknikal tadi. Anggap aja berdasarkan level support, Anda nentuin kalau harga saham turun 5% dari harga beli, berarti analisis Anda salah dan Anda harus keluar. Dan ini dia hasil akhirnya. Matematika yang akan nentuin seberapa besar porsi pembelian Anda. Kalau risiko harga 5% itu setara dengan risiko modal 1 juta. Berarti Anda cuma boleh beli saham itu senilai 20 juta. Bukan 100 juta. Dengan begini, sekalipun Anda salah, modal Anda tetap aman. Oh iya, ada satu konsep lagi yang menarik. Namanya time stop. Kadang kita harus cut loss bukan karena harganya turun, tapi karena harganya diem aja. Nggak gerak kemana-mana. Ingat, waktu itu juga modal loh. Saham yang cuma diam aja berarti modal Anda macet di situ, dan Anda kehilangan kesempatan di saham lain yang lebih produktif. Oke, rencananya udah solid, aturannya udah jelas. Tapi, ini dia, rintangan terbesarnya. Kepala kita sendiri. Psikologi manusia itu musuh terbesar buat ngejalanin rencana cut loss. Pasti akrab kan sama suara kecil di kepala yang bisik-bisik, tunggu bentar. Gimana kalau nanti harganya naik lagi? Nah, itu dia, harapan. Ini adalah emosi yang paling berbahaya dalam trading. Harapan bikin kita nunda-nunda keputusan yang seharusnya rasional. Inilah bedanya. Ngandelin kemauan diri sendiri atau mental stop, itu seringnya gagal. Pas momennya datang, kita pasti cari-cari alasan. Solusinya? Pakai sistem. Pasang order jual otomatis, biarin mesin yang kerja dengan dingin tanpa melibatkan harapan dan ketakutan Anda. Tentu, cut loss juga butuh konteks, nggak asal pukul rata. Tabel ini ngasih kerangka yang simple. Harga turun tapi volumenya gede banget, itu tekanan jual serius. Keluar. Fundamental perusahaannya jelek, alasan awal Anda beli udah nggak ada, keluar. Tapi kalau harga turun dengan volume kecil, bisa jadi itu cuma koreksi sehat, boleh ditunggu sebentar. Kalau Anda masih suka ragu buat disiplin, coba lihat angka-angka ini. Ini matematika, bukan opini.
Rugi 10% itu cuma butuh untung 11% buat balik modal. Gampang. Tapi kalau rugi 50%, Anda butuh untung 100% buat balik ke titik awal. Susah banget. Dan kalau rugi 90%, Anda butuh untung 900%. Secara matematis, membiarkan kerugian membesar itu sama aja bunuh diri finansial. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Coba deh, sekarang buka portofolio Anda. Jujur, adakah saham yang lagi merah dan Anda sebenarnya udah nggak punya alasan kuat buat nyimpen selain cuma berharap? Mungkin ini waktunya buat bersih-bersih biar modal Anda bisa kerja lagi buat Anda.